Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 18 Maret 2021. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Kalau kita tidak suka makan sesuatu, mau dipaksa kayak apapun, biasanya kita enggan untuk memakannya. Contoh, saya nggak suka makan ati. Ya iyalah, Romo siapa juga yang suka makan ati. Ini ati dalam makna yang sesungguhnya. Memang di keluarga saya tidak ada yang suka makan ati. Kalau ada masakan yang pakai ati, biasanya kami sisihkan. Kalau sampai kegigit, aduh, rasanya itu sampai merinding. Karena memang tidak suka. Ini baru soal makanan. Apalagi kalau kita bicara soal tidak suka sama orang. Mau orang itu berbicara tentang yang baik, mengajarkan yang baik atau yang benar sekalipun,
Ketika kita sudah nggak suka, ya kita abaikan, malas melihat dan mendengarkannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus pun tidak disukai oleh para pemuka agama Yahudi. Firman hari ini merupakan kelanjutan dari firman kemarin lusa, kemarin, dan hari ini dilanjutkan. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat, ia ditantang oleh para pemimpin agama Yahudi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Atas kuasa apa ia berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum Taurat? Siapa yang dapat membenarkan tindakannya itu? Yesus menegaskan bahwa dirinya datang dari Allah. Ia kutipkan kesaksian Yohanes Pembaptis yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Selanjutnya, ia menegaskan bahwa dirinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya. Dan Allah sendiri yang mengutusnya. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri. Firman hari ini semakin mempertegas relasi Yesus dengan Bapa, yakni dirinya dan Bapa sungguh tidak terpisahkan. Namun sukar, susah, sulit untuk membuat orang yang gak percaya, orang yang udah gak suka, orang yang dikuasai amarah dan cemburu untuk menjadi percaya akan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus tidak menggugah hati mereka untuk meyakini kalau dirinya adalah datang dari Allah, kalau dirinya adalah anak Allah. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bercermin dari pelaksanaan tugas perutusan yang dilakukan oleh Yesus. Kita pun diutus oleh Yesus untuk menjadi duta dan pembawa kabar sukacita dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah menunaikannya? Kalau belum, yuk mari kita tunaikan. Kita berikan kesaksian dalam hidup kita untuk menjadi duta dan pembawa kabar gembira. Tips sederhana untuk menjadi duta dan pembawa kabar sukacita. Mulailah hari-hari kita dengan senyuman. Satu senyuman yang tulus adalah sebuah ungkapan syukur yang nyata. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.